warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang akan membahas materi tentang pengembangan skill kepemimpinan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Giovanni, yang kedua ada Adinda, yang terakhir ada saya yaitu Agustin. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu program latihan kepemimpinan. Program pelatihan formal banyak digunakan untuk meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi. Sebagian besar organisasi besar memiliki program pelatihan manajemen atau dari satu jenis ke jenis lainnya. Dan banyak organisasi mengirim manajer mereka ke seminar atau lokakarya di luar negeri. Selanjutnya ada jenis program pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan dapat mengambil banyak bentuk, dari lokakarya singkat yang berlangsung hanya beberapa jam saja dan berfokus pada serangkaian kegiatan yang sempit, hingga program yang berlangsung selama 1 tahun atau lebih dan mencakup berbagai keterampilan. Contohnya, organisasi memberikan kompensasi kepada karyawan untuk menghadiri lokakarya dan kursus di luar negeri. Misalnya General Electric, Motorola, Toyota, dan Unilever mengoperasikan pusat pelatihan manajemen dan universitas perusahaan kepada karyawan mereka. Beberapa juga ada program pelatihan didasarkan pada penerapan teori kepemimpinan tertentu, misalnya termasuk program penelitian berdasarkan teori kontingensi, rekan kerja yang paling tidak disukai, model keputusan normatif, dan situasional teori keterampilan. Selanjutnya ada desain pelatihan kepemimpinan. Efektivitas program pelatihan formal sangat tergantung pada seberapa baik mereka dirancang. Desain pelatihan harus mempertimbangkan teori pembelajaran, tujuan, karakteristik peserta pelatihan, dan pertimbangan praktis seperti kendala dan biaya dalam kaitannya dengan manfaat. Selanjutnya ada belajar dari pengalaman. Banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan yang efektif dipelajari dari pengalaman daripada program pelatihan formal. Penugasan khusus memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan kepemimpinan selama pelaksanaan tugas pekerjaan reguler. Coaching dan mentoring dapat digunakan untuk membantu manajer menginterpretasikan pengalaman mereka dan mempelajari keterampilan baru. Manajer dapat meniru perilaku efektif yang didapatkan atau yang dicontohkan oleh atasan mereka yang kompeten. Dalam mempelajari belajar dengan pengalaman tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jumlah tantangan. Situasi yang menantang adalah situasi yang melibatkan masalah yang tidak biasa untuk dipecahkan, rintangan yang sulit untuk diatasi, dan keputusan yang berisiko untuk dibuat. Penelitian di CCL menemukan bahwa tantangan terbesar adalah dalam pekerjaan yang menuntut seorang manajer untuk menghadapi perubahan, bertanggung jawab atas masalah yang terlihat, mempengaruhi orang tanpa otoritas, menangani tekanan eksternal, dan bekerja tanpa banyak bimbingan dan dukungan dari atasan. Yang kedua ada berbagai tugas. Pertumbuhan dan pembelajaran lebih besar ketika pengalaman kerja beragam dan juga menantang. Pengalaman kerja yang beragam memharuskan manajer untuk beradaptasi dalam situasi baru dan menangani jenis masalah baru. Keberhasilan berulang dalam menangani satu jenis masalah memperkuat kecenderungan seseorang untuk menafsirkan dan menangani masalah baru dengan cara yang sama meskipun pendekatan yang berbeda mungkin lebih efektif. Yang terakhir yaitu ada umpan balik yang akurat. Lebih banyak pembelajaran terjadi selama tugas operasional ketika orang mendapatkan umpan balik yang akurat tentang perilaku mereka, dan konsekuensinya menggunakan umpan balik ini untuk menganalisis pengalaman mereka dan belajar dari hal tersebut. Sayangnya umpan balik yang berguna tentang perilaku manajer jarang diberikan dalam tugas operasional dan bahkan jika bersedia itu mungkin tidak menghasilkan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya adalah terkait kegiatan pengembangan. Dari pengalaman di tempat kerja, terdapat sejumlah kegiatan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan yang relevan. Kegiatan pengembangan tersebut digunakan untuk melengkapi pembinaan informal oleh atasan maupun rekan kerja, dan sebagian besar dapat digunakan bersama dengan program pelatihan formal. Nah, lalu apa saja yang termasuk kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi pengembangan kepemimpinan? Yang pertama, multi-source feedback workshop atau lokakarya umpan balik multisumber. Selanjutnya ada pusat penilaian perkembangan, tugas khusus, program rotasi kerja, pembelajaran aksi, mentoring, pelatihan eksekutif, simulasi,
program pertumbuhan pribadi, dan yang terakhir program tantangan outdoor. Sekarang kita akan membahas yang pertama, multi-source feedback programs atau program umpan balik multisumber. Program umpan balik multisumber banyak digunakan untuk pengembangan manajemen di organisasi besar. Metode ini sering dikenal juga dengan istilah 30-60 degree feedback dan multi-rater feedback. Program umpan balik multisumber dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan, tetapi tujuan utama penggunaan program ini yaitu untuk menilai kekuatan dan kebutuhan perkembangan masing-masing manajer. Asumsi yang mendasari program ini yaitu bahwa sebagian besar manajer tidak memiliki pengetahuan yang akurat terkait keterampilan dan perilaku mereka, dan untuk memperbaikinya dapat digunakan umpan balik. Dalam program umpan balik multisumber, manajer menerima informasi tentang keterampilan atau perilaku mereka dari kuesioner standar yang respondennya adalah orang lain seperti bawahan, rekan kerja, atasan, hingga orang luar seperti klien. Tetapi, perlu kita ingat kembali bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung kepada jenis dan bentuknya, tetapi juga bagaimana laporan umpan balik tersebut disajikan kepada manajer. Terdapat 3 variasi yang umum. Yang pertama, manajer hanya menerima laporan umpan balik dan dibiarkan menafsirkannya sendiri. Yang kedua, manajer menerima laporan umpan balik yang selanjutnya diikuti dengan pertemuan 4 mata dengan fasilitator. Dan yang ketiga, para manajer menghadiri lokal karya kelompok dengan seorang fasilitator untuk membantu menginterpretasikan laporan umpan balik mereka. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pusat penilaian perkembangan. Pada pusat penilaian, sifat dan keterampilan manajerial diukur dengan berbagai metode seperti wawancara, tes bakat, tes kepribadian, tes situasional, esai autobiografi singkat, latihan pidato, dan latihan menulis. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut selanjutnya diintegrasikan dan digunakan untuk mengembangkan evaluasi menyeluruh dari potensi pengelolaan setiap peserta. Apabila dibandingkan dengan lokal karya umpan balik, pusat penilaian perkembangan menggunakan prosedur yang lebih intensif dan serangkaian tindakan yang lebih komprehensif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menilai kebutuhan perkembangan. Informasi tentang perilaku manajer diperoleh dari orang-orang yang berinteraksi dengan manajer secara teratur dan pengamatan dalam simulasi serta latihan. Pusat penilaian perkembangan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran diri, membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan. Terdapat beberapa tugas pengembangan yang dapat dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab pekerjaan reguler. Apa saja contoh tugas khusus yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan manajerial tersebut? Yang pertama, mengelola proyek baru atau memulai operasi. Yang kedua, melayani sebagai perwakilan departemen dalam tim lintas fungsi. Yang ketiga, memimpin satuan tugas khusus untuk merencanakan perubahan besar atau menangani masalah operasional yang serius. Keempat, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan untuk unit organisasi. Yang kelima, memikul tanggung jawab untuk beberapa kegiatan administratif yang sebelumnya ditangani oleh atasan. Untuk tugas perkembangan yang lainnya, mungkin bahkan memerlukan cuti sementara dari pekerjaan tetap. Contohnya, bekerja di pusat penilaian, melayani sebagai pengganti atau anggota staf untuk memimpin di bagian lain organisasi, sebagai penghubung sementara di organisasi lain, dan bertugas untuk melakukan kunjungan ke organisasi lain. Selanjutnya yaitu mentoring. Mentoring formal merupakan program yang banyak digunakan untuk memfasilitasi pengembangan manajemen di berbagai organisasi. Pengertian dari mentoring itu sendiri adalah hubungan di mana manajer yang lebih berpengalaman membantu anak didik yang kurang berpengalaman. Biasanya, mentor berada pada tingkat manajerial yang lebih tinggi dan bukan merupakan atasan langsung dari anak didik. Mentor berperan dalam menyediakan fungsi psikososial seperti dorongan, pembinaan, konseling, dan fungsi fasilitasi karir seperti perlindungan, sponsor, paparan, dan visibilitas. Mentor juga dapat memfasilitasi penyesuaian pembelajaran dan pengurangan stres selama transisi pekerjaan yang sulit, seperti promosi unit fungsional yang berbeda dalam organisasi, maupun penugasan di organisasi yang telah direorganisasi. Metode ini sangat berguna untuk memfasilitasi kemajuan karir, penyesuaian terhadap perubahan, dan kepuasan kerja. Mentoring juga menawarkan beberapa keuntungan seperti komitmen organisasi yang lebih kuat dan turnover yang lebih rendah. Selanjutnya, pelatihan eksekutif. Pembinaan individu sudah menjadi jenis intervensi perkembangan yang populer di kalangan para pemimpin dalam organisasi bisnis selama beberapa tahun terakhir ini. Tipe pemimpin yang menerima pelatihan tersebut biasanya adalah eksekutif tingkat tinggi, dan pembinanya adalah mantan eksekutif yang sukses atau ilmuwan perilaku dengan pengalaman luas sebagai konsultan manajemen. Pelatih eksekutif bukan mentor permanen dan biasanya dipekerjakan untuk jangka waktu terbatas
mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Yang menjadi tujuan utama dari pelatihan eksekutif ini, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan yang relevan dengan tanggung jawab kepemimpinan saat ini maupun di masa depan. Pelatihan eksekutif juga menawarkan beberapa keunggulan seperti kenyamanan, kerahasiaan, fleksibilitas, dan perhatian yang lebih pribadi. Namun kelemahannya yaitu tingginya biaya pelatihan untuk satu eksekutif dengan satu pelatih. Untuk selanjutnya adalah simulasi. Simulasi dan permainan bisnis merupakan contoh pelatihan manajemen yang sudah banyak digunakan selama bertahun-tahun. Simulasi membutuhkan peserta pelatihan untuk menganalisis masalah yang kompleks dan membuat suatu keputusan. Simulasi paling canggih didasarkan pada model sistem hubungan sebab akibat yang kompleks di antara variabel penting untuk jenis perusahaan dan industri tertentu, di mana para peserta bekerja baik secara individu maupun dalam kelompok kecil untuk membuat suatu keputusan manajerial, misalnya terkait iklan, harga produk, hasil produksi, pengembangan produk, dan investasi modal. Simulasi berskala besar menekankan keterampilan interpersonal sebanyak keterampilan kognitif dan pengambilan keputusan. Biasanya, simulasi skala besar ini melibatkan suatu organisasi hipotesis dengan beberapa divisi, contohnya yaitu bank dan perusahaan plastik. Yang berikutnya adalah program pertumbuhan pribadi. Program pertumbuhan pribadi dirancang untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengatasi hambatan batin untuk pertumbuhan psikologis dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Program pertumbuhan pribadi ini didasarkan pada serangkaian asumsi yang saling terkait tentang orang dan kepemimpinan. Salah satu asumsi kunci yang mendasarinya yaitu bahwa banyak orang yang telah kehilangan kontak dengan perasaan dan nilai-nilai batin mereka, di mana ketakutan dan konflik batin yang kerap tidak disadari tersebut dapat membatasi kreativitas dan pengambilan risiko. Program pertumbuhan pribadi mencakup serangkaian latihan psikologis di mana peserta berusaha memahami tujuan mereka untuk hidup dan bekerja dan berbagi pemahaman tersebut antara satu dengan yang lain. Bahkan terkadang memasukkan kegiatan tantangan outdoor. Latihan penting menjelang akhir sebagian besar program, yaitu setiap peserta mengembangkan visi pribadi untuk masa depan dan mempresentasikannya kepada anggota kelompok lain. Subtopik yang selanjutnya adalah kondisi yang memfasilitasi pengembangan kepemimpinan. Sebagai pengingat, hasil umum untuk suatu metode tidak selalu menunjukkan seberapa efektifnya metode tersebut bagi seorang manajer individu. Efektivitas metode akan bergantung kepada jenis pembelajaran yang diinginkan individu, yang akan dikembangkan, dan kondisi yang memfasilitasi dalam suatu organisasi. Lalu, apa saja contoh kondisi yang memfasilitasi pengembangan kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut? Yang pertama, dukungan oleh atasan atau bos. Seorang atasan dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan bawahannya secara langsung. Besarnya dorongan dan dukungan yang diberikan atasan merupakan penentu lain dari motivasi seseorang untuk belajar dan menerapkan keterampilan kepemimpinan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh atasan untuk mendukung pelatihan kepemimpinan bawahannya. Untuk sebelum pelatihan, yang pertama, menginformasikan tentang kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Yang kedua, menjelaskan arti penting dan manfaat pelatihan. Yang ketiga, meminta orang lain yang sudah menerima pelatihan untuk menjelaskan betapa bermanfaatnya pelatihan tersebut. Yang keempat, mengubah jadwal kerja agar lebih mudah mengikuti pelatihan. Kelima, memberikan waktu istirahat untuk mempersiapkan pelatihan apabila diperlukan. Yang keenam, mendukung kegiatan persiapan. Yang ketujuh, memberitahu bawahan bahwa mereka akan diminta untuk membuat laporan terkait apa yang mereka pelajari selama pelatihan. Untuk setelah pelatihan, yang pertama, mendiskusikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana menerapkannya. Yang kedua, menetapkan tujuan khusus dan rencana aksi terkait yang dipelajari secara bersama-sama. Yang ketiga, membuat tugas yang membutuhkan penggunaan keterampilan yang baru dipelajari. Keempat, mengadakan sesi review secara berkala. 5. Memberikan pujian karena menerapkan keterampilan. Keenam, memberikan dorongan dan pembinaan ketika ada kesulitan. Ketujuh, menerapkan keterampilan baru dalam penilaian kinerja. Dan yang kedelapan, memberi contoh bagi peserta latihan dengan menggunakan keterampilan itu sendiri. Kondisi yang memfasilitasi selanjutnya yaitu iklim belajar. Banyaknya pelatihan dan pengembangan manajemen yang terjadi dalam suatu organisasi, sebagian besar tergantung kepada sikap dan nilai yang berlaku tentang pengembangan. Hal ini seringkali disebut dengan istilah iklim belajar. Iklim dan budaya organisasi yang mendukung akan mendorong manajer untuk menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam pelatihan atau pengalaman pengembangan. Lalu,
Apa saja hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung untuk pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan? Yang pertama, membuat tugas pekerjaan yang memungkinkan orang mengejar minat mereka dan belajar keterampilan baru. Yang kedua, kapan jadwal kerja yang memungkinkan waktu yang cukup. Yang ketiga, memberikan dukungan keuangan untuk melanjutkan pendidikan karyawan. Keempat, menyelenggarakan pembicara khusus dan lokakarya keterampilan. Untuk kondisi yang memfasilitasi terakhir, yaitu kriteria untuk tugas pengembangan. Menugaskan pekerjaan menantang kepada seseorang yang belum memiliki semua keterampilan yang diperlukan dapat meningkatkan perkembangan, tetapi juga memiliki resiko kesalahan dan kegagalan yang serius. Walaupun orang tersebut berhasil, pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi mencoba untuk memilih orang dengan keterampilan terbaik untuk posisi manajerial. Pengembangan kepemimpinan lebih mungkin terjadi ketika eksekutif menyadari peluang pengembangan dalam tugas operasional dan pengembangan nilai yang cukup untuk mengambil risiko memberikan pekerjaan penting kepada orang-orang yang belum menunjukkan pengalaman dalam melakukannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berikutnya adalah topik sistem perspektif tentang pengembangan kepemimpinan. Pengembangan skill kepemimpinan secara praktik itu akan lebih mudah tercapai dan efektif apabila yang pertama, eksekutif pusat memiliki sistem perspektif yang memperhitungkan tanggung jawab dan keputusan strategis seperti kriteria dan penilaian seleksi, perencanaan suksesi, sistem manajemen, dan strategi bersaing. Kemudian yang kedua, pengembangan skill kepemimpinan itu juga harusnya dijalankan secara berbarengan dan kompatibel bersama dengan program pelatihan yang saling mendukung, lebih fokus terhadap persiapan manajer di masa depan dibandingkan persiapan aturan kerja di masa sekarang, dan lebih memperhatikan cara peningkatan kepemimpinan kolektif di organisasi dibanding cara peningkatan keterampilan secara pribadi. Nah, yang terakhir, pengembangan skill kepemimpinan hendaklah dilakukan konsisten dengan strategi kompetitif, sistem penghargaan, budaya organisasi, dan proses serta nilai tingkat kelompok. Nah, berbicara mengenai sistem perspektif tentang pengembangan kepemimpinan, maka kita juga akan berbicara beberapa subtopik di atasnya. Yang pertama ada hubungan antar peningkatan. Yang kita ketahui saat sekarang ini mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan itu bisa dilakukan melalui pelatihan formal, kegiatan pengembangan, dan kegiatan swadaya. Ketiga hal ini itu memiliki hubungan yang saling eksklusif, artinya tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Tapi walaupun demikian, ternyata ketiga komponen ini juga memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dan hubungan yang saling terikat. Nah, berikutnya, keterkaitan-keterkaitan yang ada ini ternyata menjadi suatu kesempatan untuk terkadang pembelajaran-pembelajaran yang ada itu dapat dilakukan secara bersamaan hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah, berikutnya subtopik yang lain itu ada tentang mengintegrasikan kegiatan pengembangan. Integrasi kegiatan pengembangan ternyata saat ini menjadi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar organisasi itu masih menggunakan cara yang tidak sistematis. Mungkin dapat kita lihat itu pada kegiatan promosi dan kegiatan pengembangan manajer. Dalam kegiatan promosi, biasanya mereka hanya melakukan penilaian itu berdasarkan kinerja posisi orang sebelumnya, tidak berdasarkan analisis kompetensi yang ketat. Nah, dalam pengembangan manajer pun juga biasanya mereka melakukan cara yang sama yang telah diturun-temurunkan oleh bos-bos sebelumnya. Dan ternyata integrasi-integrasi yang kegiatan pengembangannya tidak tepat ini kemudian berujung pada melesatnya kegiatan-kegiatan atau manajemen-manajemen puncak menjadi di bawah, dan akhirnya ini akan berpengaruh pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan itu disampaikan oleh Mike Cole, di mana ia merekomendasikan adanya fasilitator perkembangan. Fasilitator perkembangan ini nanti akan berperan untuk mencari kegiatan perkembangan suatu organisasi yang lebih variatif, dengan data-data yang lebih terperinci dan detail. Kemudian, Bartol dan Zeng juga mendorong individu agar lebih aktif lagi mengembangkan dirinya secara mandiri. Mereka bisa memanfaatkan berbagai sosial media dengan kesempatan yang ada untuk meningkatkan dan terus mengupgrade perkembangan serta kepemimpinan di dalam dirinya. Dan terakhir itu Leslie dan Slim yang berpendapat bahwa di samping memiliki fasilitator perkembangan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplor secara sendiri, yang paling penting adalah fasilitas yang baik dari organisasi. Nah, fasilitas itu mungkin bisa dalam bentuk budaya, dalam bentuk kegiatan yang dilakukan secara rutin, dan berbagai macam lainnya. Nah, yang terakhir itu ada subtopik, yang berikutnya itu ada subtopik pengembangan kepemimpinan untuk organisasi. Pengembangan kepemimpinan dulunya itu dapat diartikan sebagai suatu peningkatan keterampilan individu. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya literatur
tentang kepemimpinan, maka saat ini arti dari pengembangan kepemimpinan itu adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mempersiapkan seseorang agar bisa lebih berperan aktif dalam proses kolektif. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan arti kepemimpinan yang semakin luas, yaitu suatu proses yang melibatkan upaya kerjasama dari banyak orang. Nah, untuk pengembangan kepemimpinan dalam organisasi ini sendiri supaya bisa tercapai optimal, maka hendaklah kita lakukan dengan strategi kompetitif yang menghubungkan kegiatan pembangunan dengan tujuan strategis, dan tidak lupa untuk terus melakukan prediksi terhadap relevansi kompetensi di masa depan. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa kegiatan pembangunan dan tujuan strategis adalah dua komponen yang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan sama sekali. Dan melihat perkembangan yang semakin cepat di era saat ini, prediksi juga termasuk di dalamnya menjadi hal yang tidak bisa dilupakan, karena kita tetap harus memprediksi bagaimana relevansi dari kegiatan pembangunan kita untuk kompetensi di masa yang akan datang. Nah, berikut ini dari beberapa subtopik tadi, maka dapat disimpulkan suatu pedoman pengembangan diri terhadap keterampilan kepemimpinan, di mana cara-caranya dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengembangkan visi pribadi, tujuan karir. Kemudian kita juga bisa mencari mentor yang tepat, kemudian mencari tugas perkembangan yang menantang, lalu menggunakan jejaring sosial media untuk belajar dan terus membuka peluang perkembangan, lalu meningkatkan pemantauan diri, mencari umpan balik yang relevan, belajar dari kesalahan, belajar untuk melihat peristiwa dan berbagai perspektif, serta bersikap skeptis terhadap hal-hal yang mungkin terjadi secara instan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang pedoman pengembangan diri akan dijelaskan sebagai berikut ini. Pengembangan diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya meningkatkan keterampilan kepemimpinan pada setiap anggota organisasi, bukan hanya pada diri individual dari salah satu anggota organisasi saja. Artinya, pengembangan diri pada hal ini itu merujuk pada seluruh anggota organisasi, bukan hanya pada individu. Nah, untuk pengembangan diri itu bisa dikatakan berhasil diterapkan apabila nantinya setiap anggota sudah mampu melakukan diagnosis terhadap dirinya akan kebutuhan belajar apa yang bisa membuat mereka jauh lebih berkembang dan memiliki keterampilan yang lebih. Nah, di samping itu, mereka juga harus mampu untuk mengidentifikasi sekiranya teknik apa saja yang relevan dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut. Nah, adapun keberhasilan dari pengembangan diri ini juga akan dinilai berdasarkan kondisi di mana anggota sudah merasa bahwa mereka sudah di tahapan yang paling efektif dan nantinya mereka pun sudah mampu menggantikan instruksi formal dengan lebih jauh. Nah, berikut ini juga akan dijelaskan mengenai studi kasus dari materi yang terkait ini, di mana ada Patricia Patterson sebagai wakil presiden baru untuk sumber daya manusia di Federated Industries, yaitu sebuah perusahaan konglomerat dengan beberapa anak perusahaan yang beragam. Nah, setiap anak perusahaan itu diberikan tanggung jawab penuh kepada mereka untuk melakukan pengembangan manajemen internal mereka sendiri. Nah, suatu waktu CEO dari Federated Industries ini memiliki kekhawatiran terhadap sistem tersebut. Ia memikirkan bahwa apakah pendekatan yang seragam akan jauh lebih baik jika dilakukan dan diterapkan pada perusahaannya. Nah, oleh karena itu, CEO-nya dia meminta Patricia sebagai wakil presiden untuk mencari tahu tentang kegiatan perkembangan setiap anak perusahaannya, dan kemudian juga meminta untuk melaporkan kembali kepada CEO sekaligus dengan rekomendasi yang paling tepat. Nah, maka dari itu, Patricia pun akhirnya setelah melakukan riset, dia mendapatkan beberapa informasi dari setiap anak perusahaan. Jadi yang pertama, itu ada direktur yang pertama, yaitu Peter Proskin, dari perusahaan teknik. Perusahaan ini menjelaskan bahwa mereka hanya memberikan pelatihan teknis dan membiarkan karyawannya melakukan pelatihan manajemen yang relevan di luar perusahaan dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan sendiri. Nah, direktur kedua, yaitu Alice Alston, juga menjelaskan dia berasal dari perusahaan yang membuat produk konsumen. Perusahaan ini menyediakan program pengembangan untuk manajer potensial. Berikutnya, setiap manajer pun diminta untuk mengidentifikasi bawahannya yang berpotensi untuk dibimbing. Mereka yang teridentifikasi nanti itu akan mendapatkan banyak pelatihan pribadi dan diberikan tugas perkembangan khusus. Nah, dari kasus tadi, timbullah juga pertanyaan, diantaranya, identifikasilah kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan kepemimpinan di Federate, lalu jenis perubahan apa yang paling mungkin untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, dan terakhir adalah informasi tambahan apa saja yang sekiranya diperlukan untuk membuat laporan yang baik kepada CEO. Nah, jawabannya untuk pertanyaan pertama, kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan kepemimpinan, yang pertama itu kekuatannya itu bisa berasal dari setiap anggota yang memiliki antusias tinggi dan menyenangi setiap program pengembangan yang ada. Dapat kita lihat dari kasus tadi, antara program pengembangan di direktur 1, 2, maupun 3 ada perusahaan tadi semuanya menyenangi, namun memang urusan programnya masih belum dikemas dengan baik, sehingga masih ada hal-hal yang membuat anggotanya tidak menyenangi. Nah,
Adapun untuk kekurangannya sendiri itu bisa dilihat dengan adaptasi karyawan terhadap sistem pengembangan yang baru yang seragam dan tentunya itu terikat. Karena memang sebelumnya mereka sudah diberikan kebebasan untuk mengembangkan manajemen internalnya secara masing-masing. Nah, untuk pertanyaan kedua, sekiranya jenis perubahan apa yang mungkin dilakukan, itu dari kasus tadi sebenarnya menggunakan sistem yang seragam itu adalah jenis perubahan yang paling mungkin untuk dilakukan. Karena dengan adanya perbedaan tadi, maka adanya ketimpangan-ketimpangan di beberapa pihak. Nah, maka dari itu kita hendaklah untuk menggunakan sistem seragam yang dalam hal ini diharapkan sistem seragam itu tidak sistem yang kaku, dan sambil memberikan sistem seragam itu nanti juga akan adanya pelatihan-pelatihan formal di seluruh anggota organisasi tanpa terkecuali, dan tidak lupa pula untuk memberi kesempatan yang luas bagi mereka untuk bisa mengeksplor diri dengan cara mereka sendiri. Dan terakhir, sekiranya informasi tambahan apa yang diperlukan untuk membuat laporan yang baik kepada CEO itu, menurut kami itu adalah tentang sejauh apa sekiranya program setiap anak perusahaan itu yang sudah ada tadi mempengaruhi keterampilan kepemimpinan setiap anggotanya, dan kiranya bagaimana dampak yang muncul dari kelemahan setiap program yang ada tadi. Nah, kiranya menurut kami informasi tambahan tentang sejauh apa program yang sudah ada mempengaruhi dan dampak apa saja dari kelemahan-kelemahan yang ada itu nantinya dapat membantu CEO untuk mempertimbangkan apakah sistem seragam antara setiap anak perusahaan itu sudah menjadi suatu keputusan yang tepat atau masih harus dipertimbangkan kembali. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang dapat kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.